Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Fadila dari kelas Sistem Informasi 21A1 dengan NIM 210101040. Di sini saya akan membuat proyek akhir untuk mata kuliah Desain Database, di mana saya akan membuat rancangan database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Untuk rancangan database-nya, saya membuat database dengan nama DB Elektronik, di mana DB Elektronik ini terdapat 4 tabel yang telah saya buat. Pertama, ada tabel barang, tabel petugas, tabel pembeli, dan juga ada tabel transaksi. Di setiap tabel ini memiliki isi yang berbeda-beda. Untuk tabel barang berisi kode barang, nama barang, harga barang, stok. Tabel petugas berisi ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, alamat petugas, dan telepon. Untuk tabel pembeli berisi ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan telepon. Untuk tabel transaksi berisi ID transaksi, tanggal transaksi, ID petugas, ID pembeli, dan kode barang, serta jumlah beli dan total. Oke, selanjutnya berikut ini adalah garis besar atau gambaran tabel barang yang telah saya buat sekaligus dengan isian datanya. Ini untuk tabel barang, terdapat kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Dan di sini kode barangnya sudah ada angka 101 hingga 105, begitu juga nama barangnya bermacam-macam dan harganya bervariatif. Dan stoknya juga bervariasi. Jadi di sini ada tabel petugas, ada tabel pembeli, dan ada tabel transaksi. Karena saya sudah membuat garis besar untuk rancangan database menggunakan PHP MyAdmin, kita langsung saja masuk ke localhost PHP MyAdmin untuk membuat rancangan database-nya. Sebelum masuk ke localhost, saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi, denormalisasi, serta relasi database. Oke, di sini ada normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi tabel kelompok atribut yang memiliki ketergantungan sangat tinggi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Dan secara garis besar dapat disimpulkan normalisasi adalah sebuah proses yang digunakan untuk membentuk struktur basis data agar terhindar dari ambiguitas sehingga lebih efisien. Sedangkan denormalisasi database adalah pelanggaran aturan normalisasi atau menjabarkan suatu tatanan database yang telah normal untuk meningkatkan performa pengaksesan data pada database. Database yang telah normal di sini dimaksudkan database yang redundansi datanya minim sehingga data yang disimpan tidak mengalami kerancuan dalam proses pengaksesan. Dan yang terakhir adalah relasi database atau database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dalam kolom dan baris. Oke, seperti ini adalah contoh relasi database, dan ini juga contohnya. Kemudian di sini saya sudah membuat normalisasi dan denormalisasi tabel database penjualan barang elektronik. Ini contoh tabel anormalisasi atau denormalisasi. Dan ini tabel 1 NF, 2 NF, dan 3 NF ini adalah contoh tabel normalisasi berdasarkan tingkatannya. Oke, kemudian karena sudah menjelaskan tentang normalisasi, denormalisasi, dan relasi database, untuk langkah pertama kita langsung saja ke exam. Kita aktifkan exam terlebih dahulu dengan klik start pada Apache dan MySQL. Oke, kemudian setelah kita klik, kita keluar dulu langsung ke browser atau Chrome untuk membuka localhost. Oke, di sini saya sudah membuka localhost, kemudian kita mau membuat database DB dengan DB elektronik sesuai tema yang tadi saya buat. Kita klik create. Oke, di sini DB elektronik sudah terbentuk. Kemudian kita masuk ke SQL untuk membuat tabel dan memasukkan beberapa data yang telah saya buat tadi. Oke, karena tadi saya sudah membuat beberapa codingan untuk
SQL-nya dan query-query-nya, kita bisa langsung saja copy untuk mempersingkat waktu. Di sini ada create tabel barang, kode barang dengan char 5 not null primary key. Nama barang varchar dengan value 30 not null. Harga barang integer 25 not null. Stok char 5 not null. Oke, kita copy saja. Lalu kita paste. Oke, setelah itu kita klik go. Oke, di sini tabel barang sudah terbentuk. Kemudian kita masukkan data yang ada di tabel barang, kita kopas saja. Tadi karena sudah membuat juga. Di sini insert to barang values, barang data barangnya, kita copy. Lalu kita paste di sini. Kita klik go. Oke, data tabel barang sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita membuat tabel lagi, yaitu tabel petugas. Kita copy, kita paste di sini, lalu kita klik go. Di sini sudah terbentuk tabel petugasnya. Kita klik ke tabel petugas, kita isi tabel petugasnya. Kita copy saja di sini. Copy. Lalu kita klik go. Tabel petugasnya juga sudah ada datanya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sudah masuk datanya. Kita ke DB elektronik, SQL. Kita masukkan codingannya lagi. Kita buat tabel pembeli. Kita copy. Kemudian kita masuk ke sini. Kita masukkan SQL dan masukkan query-nya, kemudian kita go. Tabel pembeli sudah jadi, kita isi untuk datanya. Kita copy lagi. Lalu kita klik go. Tabel pembeli sudah ada, datanya sudah masuk. Kemudian yang terakhir kita membuat tabel transaksi. Setelah kita masukkan query di SQL-nya, kita klik go. Di sini tabel transaksi sudah terbentuk. Kemudian kita klik tabel transaksi, kita masukkan data-data di tabel transaksinya. Insert. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita go. Di sini tabel transaksi juga sudah, tabel barang tadi juga sudah ada datanya. Kemudian karena kita sudah membuat tabel-tabelnya, masukkan query untuk membuat tabel dan datanya. Kemudian karena saya sudah membuat beberapa query untuk materi operator, karena di sini ada materi operator, operator penjumahan, operator pembagian, operator modulo, operator penggunaan mode, operator pembanding, dan operator logika. Di sini adalah materi yang telah disampaikan dosen, jadi saya sudah membuat codingannya untuk query-query-nya. Kita langsung bisa masukkan ke SQL untuk mencoba data apakah sudah bisa berhasil atau tidak, karena sebelumnya saya juga sudah mencoba dan ini beberapa yang sudah berhasil. Kita langsung copy paste saja. Kita ke DB elektronik, kita klik SQL, kita copy paste di sini. Kemudian kita klik go. Di sini karena saya menambahkan 5.000 pada harga barang, jadi harga barangnya akan bertambah 5.000. Seperti ini, ada nama barang, harga barang, dan markup.
markup itu adalah pertambahannya tadi karena sudah saya tambah 5.000. Oke, kemudian kita coba yang lain. Kita coba operator pembagian. Lalu kita klik go. Oke, di sini adalah operator pembagian di mana untuk mendapatkan harga diskon dengan limit 5. Oke, berikut ini adalah nama barang, harga barang, serta harga diskonnya. Kemudian kita buka lagi yang lain, operator modulo. Kita copy saja. Lalu kita pastekan di SQL-nya. Kita klik go. Di sini untuk operator mod ini, untuk operator modulo di sini adalah menampilkan nama tabel nama barang, stok, dan sisa, di mana ketika stok yang ada dibagikan 15, nanti akan tersisa dibagi 15 lalu ada berapa sisanya gitu mungkin. Dan di sini operator penggunaan mod di mana fungsi mod mengembalikan hasil numerik yang merupakan sisa dari dua parameter numerik. Parameter pertama dibagi dengan parameter kedua. Ya, di sini penggunaan operator mod ini hampir sama dengan operator modulo. Kita coba saja, langsung kita copy dan kita pastekan di SQL. Lalu kita klik go. Oke, seperti ini datanya. Dan hampir sama karena saya tadi sudah mencoba yang modulo, dan ini ada nama barang, stok, dan sisanya karena di sini hanya beda angkanya saja, jadi di sini juga hasilnya beda sisanya. Oke, kemudian kita ke operator pembanding. Pastekan di sini. Oke, kita klik go. Oke, di sini hanya ada nama barang dan stok. Karena sudah dibandingkan, ini sudah seperti inilah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ke operator logika. Kita copy, lalu kita pastekan. Oke, di sini ada nama barang, harga barang, dan stok. Kenapa nama barang ini cuma ada 2? Karena di sini saya memanggil stok dengan stok 25 dan 50. Jadi di sini hanya yang memiliki stok 25 dan 50 yang muncul. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada proyek akhir kali ini dalam pembuatan database, pembuatan tabel, dan juga menampilkan beberapa materi operator. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.